Selamat pagi, saya Julius Felicianus, kalau teman-teman sering manggil Opa Juve. Hari ini saya ingin memberikan suatu pengalaman yang menjadikan nanti inspirasi bagi teman-teman berkaitan dengan gempa bumi yang ada di Bantul 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya di samping Direktur Garampres juga membentuk namanya Relawan Juja Bangkit yang terdiri dari Romo Budi Subandar SD, ada Profesor Johan Salim, ada Den Bagus Singarso, ada Tejo Badut, ada almarhum Sronto, Sugeng, dan banyak teman-teman yang lain. Jadi awal mula terjadinya gempa itu pagi, saya tahu jam setengah 6 pagi, jam 5.30. Tapi sebetulnya pada waktu itu kami tidak memperhatikan arah selatan karena Bantul itu posisinya di selatan dari kota Jogja. Kebetulan rumah saya itu ada di Sleman, di atas ya, di Jalan Kaliurang kilometer 14. Pada waktu itu malam itu kami ada di Merapi, karena Merapi itu kan ada helaian awan panas. Kami posko di Merapi malam itu sampai sekitar jam 2, karena pada waktu itu ada teman-teman ronda di Merapi. Kebetulan kami dapat bantuan dari Romo Banar, jaket putih 500 jumlahnya dari Kanada kalau nggak salah. Kita bagikan ke Mbah Marijan, masih Sugeng waktu itu, Mbah Marijan dan teman-teman yang ada di Gunung Merapi, karena saat itu hawanya dingin sekali. Pulang dari Merapi jam 2 pagi dini hari, istirahat sebentar, tahu-tahu di rumah itu ada gejolak kayak gempa gitu. Kita nggak tahu, tahunya kita melihatnya ke utara, ke Merapi. Tahu-tahu melihat ke bawah karena posisi rumah saya di atas, jadi tahu di bawah itu kelihatan debu sangat menutupi yang biasanya cerah itu, menutupi kota Yogyakarta yang bagian selatan. Saat itu juga karena ada karyawan kami namanya Pras, itu rumahnya Bantul, saya telepon Pras, nggak diangkat. Akhirnya dia angkat, dia cerita, "Pak, rumah saya hancur." "Loh, ada apa? Ada gempa." Itu jam-jam setengah 6, jam 6 pagi itu. "Gempa gimana?" "Ibu saya kena." Jadi hampir semua desa saya hancur. Bayangan saya gempa itu ya tidak separah yang terjadi pada waktu setelah kami melihat. Mungkin hanya titik-titik tertentu. Tapi setelah saya melihat di berita, ternyata hampir semuanya itu rata, terutama Bantul yang arah timur itu hampir merata. Saya telepon beberapa teman yang posisinya ada di sana dan semua mengabarkan sama, hancur semua. Saat itu kami belum tahu ada korban atau tidak. Akhirnya saya cepat-cepat bagaimana caranya, saya harus pertama ke kantor, karena pagi itu saya jam 8 janjian sama penulis Merlin Sopian ya, dari Malang datang. Saya dari rumah terus mampir ke supermarket, saya bawa beberapa dus air mineral itu. Saya bawa turun, saya lewat jembatan lain Janti. Di sana itu sudah banyak orang berkerumun naik di atas jembatan Janti. Wah, pada teriak-teriak dari selatan itu naik semua, tsunami. Sampai saya bawa mobil itu tidak bisa lewat sana. Tapi pelan-pelan akhirnya saya bisa sampai ke kantor di Bajiro. Sampai kantor saya kaget karena kantor saya itu separuh lebih itu hancur juga. Itu di kota Jogja, di Bajiro. Karena mungkin bangunannya sudah lama juga, hancur semua, komputer dan semuanya habis semua. Tapi nggak apa-apa, saya biarkan, sudah langsung saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di Bantul. Saat itu juga saya pertama kali saya berangkat itu di daerah Wonogiri. Di situ di daerah Wonogiri sekitar jam-jam setengah 9, jam 9 itu
saya melihat ada bapak tua. Bapak tua itu sudah keluarganya nggak tahu, dia duduk termenung sendiri, dia mau mandi tapi nggak bisa. Dia bingung, Pak, saya ini bajunya sudah kotor semua. Dia mencari kunci lemari untuk ganti baju karena mungkin debu rumah itu berserakan. Akhirnya saya datang ke situ dengan 4 orang teman. Saya ambil satu-satu. Di situ saya nggak bisa lewat. Sudah jalan-jalan sudah berserak-serakan itu, dan ternyata di situ sudah ada bergelimpangan korban yang begitu banyak di daerah Imogiri itu. Karena tidak bisa masuk, saya balik lagi ke kantor. Gimana saya koordinasi dengan teman-teman ini, harus segera kita membuat aksi gitu. Pertama aksi penyelamatan korban, terus ya yang kedua bagaimana aksi memberikan makanan minuman, karena pada waktu itu juga semua hancur, minuman makanan juga susah ya. Saya koordinasi dengan Romo Banar, dengan Tejo Badut, dengan Profesor Juan Salim, dengan Den Garso. Nah, saat itu juga saya ditelepon sama Mas Beni Sonora supaya bisa diumumkan daerah-daerah mana saja yang harus diberi bantuan. Saat itu juga saya telepon kepada teman yang ada di Kutoarjo. Saya minta satu kiriman 1 ton beras. Dia tanya untuk apa? Ini untuk korban gempa. Saya nggak tahu pada waktu itu saya mau bayar pakai apa. Saya punya kiriman dulu beras karena saudara saya dan juga teman ada di daerah-daerah pertanian. Saya minta kiriman beras 1 ton. Sorenya beras datang. Terus saya mencoba untuk mencari ada sayuran, ada lauk pauk. Sementara ini yang ada di pasar Demangan, ya pasar Kolombo, kita ambil semua. Nah, saat itu juga awal pertama kami yang kita cari adalah air minum, air mineral yang mau tidak mau itu sangat dibutuhkan. Kami mengumpulkan semua dengan kepercayaan dari teman-teman itu, dan saya nggak tahu nanti bayarnya pakai apa, ya sudah kumpul semua. Saat itu juga saya telepon sama Mas Beni Sonora. Mas Beni, tolong kalau ada butuh minuman, kami ada stok minuman sekian dus itu. Mas Beni langsung informasi, Pak Yunus ini di daerah sini perlu minuman, perlu makanan. Ya, udah, saya sementara minuman saya kirim. Siangnya saya membuat paket makanan, ada 1000 paket, ya 1000 paket. Saya teman-teman yang tetangga-tetangga yang masih bisa kita gerakan, saya mengumpulkan peralatan masak dan sebagainya. Sore itu saya bisa menyiapkan 1000 bungkus makanan. Saya koordinasi dengan Mas Beni. Nah, dari Mas Beni diumumkan kalau misalnya perlu ada yang bantu, salah satunya diserahkan ke posko kami. Posko kami pada waktu itu kami namakan Jogja Bangkit. Ya, dan terus mengalir, posko mengalir dari bantuan dari banyak pihak, ya terutama dari sekitar, dari Jogja, dari luar Jogja dan sebagainya. Terus dari teman Jakarta telepon, Pak saya kirim ini dalam bentuk dana, tolong dibelikan ada berikan mie instan, berikan bubur yang bisa dibuat 1 kilo itu bisa untuk 10 orang dan sebagainya. Udah, terus ada saya kiriman. Nah, saya koordinasi sama Radio Sonora yang setiap kali mengumumkan mana-mana lokasi yang kekurangan makanan itu. Bagi saya ini satu hal yang sangat baik sekali. Pada saat terjadi bencana itu, gerakan sosial masyarakat tanpa disuruh itu terkoordinasi sebelum dari aparat-aparat yang berkaitan dengan bencana itu bergerak. Itu yang paling utama. Terus dari teman-teman yang ada teman saya dari luar negeri itu tahu beritanya, sorenya itu langsung pada telepon, dia kirim, Pak Yunus saya kirim makanan kayak ikan gimbal itu, ikan gimbal dikirim dari luar negeri. Saya dikirim mainan anak-anak Samaritan itu berapa truk,
dikirim bubur yang untuk apa namanya, untuk tentara untuk waktu perang itu kalau dibuat itu aromanya ada aroma daging, ada aroma apa ikan gitu. Semua kirim sampai banyak sekali. Saya tinggal telepon sama Mas Benny, Mas Benny saya minta informasi mana posisi yang kekurangan ya, sampai akhirnya ada beberapa titik yang kami drop, termasuk sampai ke daerah wilayah Gantiwano, Klaten. Jadi sudah seberangnya timurnya kota Jogja, jadi di belakang Candi Boko itu. Jadi kita sudah bisa mengatasi itu semua. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian sudah bisa teratasi. Terus kami ambil kesimpulan, oke, kami tidak bisa selamanya membantu apa namanya makanan minuman karena sudah ditangani oleh pemerintah dan ada penyumbang-penyumbang lain. Akhirnya kami membuat satu kegiatan kami ya, mungkin itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu setelah kejadian itu, yaitu kegiatan satu menghibur anak-anak, yang kedua menghibur orang tua. Jadi saya bersama Romo Banar, Pak Johan Salim, Tejo Badut, dan Bagus Sengarso, Almarhum Sonto, dan teman-teman yang dagelan Jogja itu, dagelan Mataram Jogja itu kami kumpulkan. Terus kita sepakat, oke, kita sore jam 3:30 sampai jam 5:30 sebelum maghrib menghibur anak-anak dengan membaca buku. Kebetulan saya di penerbitan ya, saya menyiapkan satu box mobil itu isinya buku-buku bacaan anak-anak. Saya minta Mas Tejo Badut bersama-sama dengan grupnya itu menghibur sore. Kita keliling. Saya minta Mas Heri, Mas minta tolong dikasih informasi mana yang perlu kita datangi untuk kita hibur. Mas Benny, satu hari itu kita 2 titik karena dari dari teman-teman ini juga perlu membuat semacam biar tenaganya itu tetap bertahan sampai selesai. Ini kan kami tiap hari rencananya. Oke, kita mulai awal itu dari Prambanan di sebelah barat Prambanan, Candi Prambanan itu kan juga hancur juga sana. Terus pertama jam 3:30 itu Tejo Badut menghibur anak-anak, dikumpulkan terus baca buku yang mau baca buku. Kita istirahat maghrib jam 7 malam dihibur orang tua dengan dagelan-dagelannya Mas Den Bagus Sengarso, Sronto dan sebagainya. Dari sana kita beralih lagi ke selatan ya, ke bawahnya Candi Boko, situ juga sudah sama, hancur juga. Jadi yang seurutan kali Gendol itu sampai ke Tempuran itu semua pada hancur semua. Sampai kami selesai menghibur itu kira-kira pukul ya 11 malam. Kami jam 2 pagi baru selesai kami balik ke posko. Besok paginya kami sudah menyiapkan lagi makanan, karena ternyata Mas Benny ngomong, Pak Julius kalau bisa untuk makanan yang masak 1000 bungkus tiap hari itu tetap diteruskan. Nah pada waktu itu karena mungkin banyak yang butuh makanan, sampai kami kehabisan di pasar-pasar itu, sampai ada yang kehabisan jualan, kami belanja sampai ke Pasar Muntilan, terus sampai ke Pasar Magelang. Terus saya telepon teman-teman yang di Temanggung, di Wonosobo, saya minta kiriman karena teman-teman petani sana, saya kiriman tomat, terong, kubis dan sebagainya, dikirim semua. Dan ternyata teman-teman ini tidak minta biaya apapun, baik itu transportasi ataupun biaya untuk mengganti produk-produk yang kami minta. Karena mereka tahu apa yang kami lakukan itu semata-mata memang untuk korban. Jadi terus-menerus seperti itu, sampai akhirnya kami dapat bantuan Samaritan itu satu kotak mainan, itu ada berapa truk itu dari Eropa. Nah, pada waktu kami sudah mulai jalan, sudah tertata gitu, setelah 1 bulan sudah tertata, kita masih tetap jalan untuk menghibur itu. Nah, Samaritan ini kita bagikan ke anak-anak korban itu ya, sampai ada juga yang titip, Pak ini nanti kalau misalnya
di lokasi perlu bantuan baju-baju, baju anak, baju dewasa, selimut dan sebagainya, itu mengalir semua. Sudah kita bagikan di acara-acara itu. Sampai kita selesai, kira-kira kami melakukan itu 40 hari. Baik itu pagi kami melakukan bantuan makanan, yang 40 malamnya kita melakukan hiburan anak-anak dan juga hiburan orang tua. Jadi ini spirit yang ada pada waktu kami mengalami musibah bencana di Bantul. Ya memang ada banyak kejadian-kejadian yang tentunya tidak bisa saya ceritakan karena saya tidak mau menceritakan saya melihat sendiri seperti apa korbannya, ada yang ketimpa balok rumah, ada yang ketimpa tembok dan sebagainya. Dan untungnya pada waktu itu belum jejet ya, belum seperti sekarang sehingga tidak mudah orang foto-foto itu. Ini yang paling penting yang mungkin saya bisa ceritakan, yang tentunya pengalaman-pengalaman spirit dari teman-teman. Satu yang bisa kita ambil, jadi di Indonesia ini kerukunan antar sesama, antar umat beragama, ya siapapun itu tidak ada batasnya, apalagi dalam hal bencana. Ini harus dijaga, gotong royong itu harus dijaga, ya. Tidak perlu memandang ini nanti yang membantu siapa, dari mana dan sebagainya. Karena saya percaya orang yang membantu itu tidak juga melihat ini agamanya apa, ini sukunya apa dan sebagainya. Karena semua umat ini kepenginnya, yang kita tahu ada ciptaan Tuhan yang harus bersama-sama kita bahagiakan, kita bantu agar selalu ini bisa teratasi. Ini pengalaman yang sangat bagus untuk kita semua, dan spirit Jogja Bangkit membantu teman-teman sampai hari ini masih terus dikembangkan. Misalnya Pak Tejo Badut dengan Jogja Bangkitnya kemarin pada waktu bencana di Sulawesi, di NTT, dia juga mencoba untuk menghibur tapi tidak ke sana, yaitu dengan mencari donasi kepada masyarakat di Malioboro. Yang terakhir itu di Malioboro untuk yang NTT, ya. Dan karena kami juga punya buku banyak, pada waktu yang di Palu itu kami kirim sekitar hampir ada 100 sampai 200 buku pelajaran yang kami kirim ke Palu, ya, ke NTT juga gitu. Jadi tentunya kita saling membantu. Jadi karena pada waktu Bantul itu kejadian gempa dan terus dilanjutkan pada Merapi kemarin itu banyak bantuan juga dari daerah-daerah dan negara lain. Ini yang harus kita jaga. Jadi persatuan, kesatuan NKRI tetap harus kita nomor satukan, karena itu yang paling penting. Tanpa itu kita tidak bisa menghargai manusia satu sama lain. Spirit saling membantu, gotong royong, tanpa melihat siapapun itu yang kita bantu, karena itu wajib kita tolong, harus kita tolong. Jadi itu saya terima kasih kali pada Radio Sonora, yang saya tahu persis pada waktu itu Radio Sonora 24 jam kerja keras, ya, memberitakan kemana-mana, sampai akhirnya juga teman-teman saya yang di luar ya salah satu tahu informasi ya dari Radio Sonora. Saya dalam hari ini mengucapkan terima kasih 15 tahun memperingati gempa Bantul ini kepada dulu yang membantu kami, membantu masyarakat Bantul yang kesusahan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, apapun itu bantuan, tenaga, pikiran, materi, ya, pada teman-teman saya, saudara saya yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, yang selama ini membantu teman-teman di Jogja, ya, dan juga kemarin yang ada di Palu, di NTT. Saya sebagai pribadi dan mewakili relawan Jogja Bangkit mengucapkan sangat-sangat terima kasih.